Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas bagian-bagian paling mendasar di dalam ilmu arud. Salah satunya yang kita bahas kemarin adalah bahar. Nah, kemudian bahar ini semua bahar masing-masing terdiri dari kumpulan taf'ilah. Seperti yang kemarin kita bahas, ada namanya bahar tawil. Bahar tawil itu terdiri dari kumpulan fu'ulun, mafa'ilun, fu'ulun, mafa'ilun. Nah, jadi kalau misalnya kita ibaratkan bahar tawil itu seperti provinsi, maka fu'ulun mafa'ilun taf'ilah ini adalah kabupatennya. Nah, sekarang kita ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang taf'ilah. Nah, atau ya yang kita umpamakan seperti kabupaten ini. Nah, sebagaimana provinsi itu terdiri dari kabupaten, maka kabupaten pun itu juga tidak berdiri begitu saja. Kabupaten terdiri dari kumpulan kecamatan-kecamatan. Nah, sekarang yang ingin kita bahas adalah bagian dari taf'ilah, alias kecamatannya. Kumpulan-kumpulan yang membentuk taf'ilah. Nah, nanti kita akan belajar taf'ilah itu kalau kita kumpulkan dari semua bahar, totalnya cuma ada 10. Ada 10 taf'ilah. Mungkin kemarin yang kita dengar baru 2 macam, baru fu'ulun yang kita dengar. Nah, nanti ada lagi, kemarin baru fu'ulun sama mafa'ilun. Nah, nanti kita bakal ketemu dengan taf'ilah-taf'ilah yang lain. Ada nanti fa'ilatun, ada nanti maf'ulatu, ada mustaf'ilun, ada fa'ilun. Nah, dan masih banyak lagi sampai totalnya nanti ada 10. Nah, ternyata ke-10 taf'ilah ini memiliki kesamaan. Mereka sama-sama terdiri dari bagian-bagian taf'ilah atau ajza'u taf'ilah. Nah, sekarang yang kita ingin bahas adalah bagian-bagian taf'ilah. Nah, meskipun di sini cuma saya tulis taf'ilah aja biar lebih ringkas. Nah, bagian taf'ilah secara garis besar bisa kita bagi jadi 3 macam. Ada yang merupakan 2 huruf. 2 huruf. Ada juga yang berupa 3 huruf. Nah, ada juga yang berupa 4 huruf atau 4 atau 5 huruf. Nah, yang 2 huruf di dalam ilmu arud disebut dengan istilah sabab. Jadi kalau ada bagian taf'ilah yang terdiri dari 2 huruf, maka dia disebut sabab. Nah, sebagai contoh fu'ulun. Nah, di situ ada kalimat lun. Lun terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari 2. Nah, maka lun disebut dengan sabab. Terus kemudian ada juga yang terdiri dari 3 huruf. Nah, yang terdiri dari 3 huruf disebut dengan watad. Disebut dengan watad. Nah, contoh dalam taf'ilah fu'ulun. Nah, itu kan ada fu'u-nya. Fu'u terdiri dari berapa kata? Terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari 3 huruf. Maka dia disebut dengan istilah watad. Sabab ini disebut sabab bukan berarti yang artinya penyebab, bukan. Nah, akan tetapi sababun yang artinya itu tali. Sababun yang artinya tali. Karena memang dalam ilmu arud beberapa istilahnya itu meminjam benda-benda yang ada dalam perkemahan atau sejenisnya. Nah, contohnya seperti sababun. Sababun itu artinya tali. Falyabdud bisababin ilas sama, sumaliyaqta falyanzur. Kan ada di Quran itu. Nah, watad pun gitu juga. Watadun artinya pasak. Makanya kita mengenal ada istilahnya wali autad, ya kan, yang dianggap sebagai pasaknya bumi. Nah, kalau dia terdiri dari 4 atau 5 huruf, maka akan disebut fasilah. Nah, nanti kita akan belajar contohnya seperti apa fasilah itu. Nah, berarti total ajza'nya taf'ilah ada berapa? Ada 3. Sabab, watad, sama fasilah. Jika 2 huruf maka namanya sebab. Jika watad, jika 3 namanya watad. Jika 4 atau 5 namanya fasilah. Nah, begitu. Contoh fu'ulun. Fu'ulun terdiri dari apa? Terdiri dari fu'u dan lun. Nah, maka dia disebut terdiri dari watad dan sabab. Nah, gitu juga mafa'ilun. Pertama dia terdiri dari mafa. Mafa itu adalah watad. Terus kemudian ini adalah sabab. Nah, terus lun. Nah, lun juga merupakan sabab. Walhasil mafa'ilun terdiri dari 1 watad, 2 sabab. Nah, begitu. Nah, fu'ulun terdiri dari 1 watad dan juga 1 sabab. Nah, sekarang coba kita gali lebih dalam lagi. Sabab ini ternyata terbagi menjadi 2. Nah, ada namanya sabab khafif. Ada namanya sabab khafif. Nah, apa itu sabab khafif? Sabab khafif itu jika huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun, maka disebut dengan sabab khafif. Nah, contohnya seperti lun.
Ini sabab khafif. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya sabab sakil. Sabab sakil atau berat. Sakilun artinya berat. Nah, apa itu sabab sakil? Dua huruf yang dua-duanya berharokat. Nah, dua huruf yang dua-duanya berharokat. Nah, sebagai contoh misalnya kayak bika. Bika yang artinya denganmu. Bika. Nah, dia dua huruf, ya kan? Akan tetapi dia berharokat dua-duanya. Sementara sabab khafif dia dua huruf tapi hanya satu yang berharokat. Nah, mungkin di sini kita sudah bisa membayangkan kenapa yang di atas disebut khafif, yang di bawah disebut sakil. Nah, karena memang yang di atas ini kita hanya memerlukan satu gerakan mulut untuk mengucapkannya. Sementara yang di bawah sakil kita perlu dua kali gerakan mulut untuk bisa mengucapkannya. Nah, kan lun tinggal lun aja. Sementara sakil dia harus bika. Ada dua kali gerakan mulut. Jadi wajar kalau dia dianggap lebih berat. Nah, jika sabab khafif ditulis dengan kitabah arudiyah, maka dia akan menjadi garis seperti ini. Nah, kalau sabab sakil, maka dia akan menjadi dua lingkaran. Nah, bika. Nah, kalau misalkan yang nonton ini masih bingung, ya kan? Nah, berarti ada yang perlu dimutolaah lagi di pertemuan kedua kita. Nah, sampai sini penjelasan tentang sabab. Kita masuk ke penjelasan tentang watat. Nah, sebagaimana sabab itu terbagi dua, maka watat pun juga terbagi dua. Watat ada yang pertama disebut dengan watat majmu. Watadun majmu. Nah, apa itu watat majmu? Watat itu kan artinya yang terdiri dari 3 huruf. Watat majmu artinya adalah watat yang huruf pertama dan huruf keduanya berharokat. Lalu huruf ketiganya sukun. Nah, itu namanya watat majmu. Nah, kenapa disebut majmu? Karena dua huruf yang berharokat itu sama-sama terkumpul. Dia tidak dipisah dengan huruf yang sukun. Karena huruf sukunnya berada di akhir. Inilah yang disebut dengan watat majmu. Nah, sebagai contoh. Contohnya seperti kalimat lakum. Lakum, untuk kalian. Nah, lakum ini merupakan watat majmu. Nah, kenapa? Karena yang berharokat adalah huruf lam dan huruf kaf. Ini kelihatan nggak sih? Nah, huruf lam dan huruf kaf di sini dia ditempelkan satu sama lain. Sementara yang sukun ditaruh di akhir. Makanya dia disebut dengan watat majmu. Nah, lalu berikutnya ada watat mafruq. Sebagaimana ada yang terkumpul, gitu juga ada yang terpisah. Mafruq. Apa itu watat mafruq? Nah, watat mafruq artinya adalah bagian kafilah yang terdiri dari 3 huruf. Yang mana yang sukun adalah tengahnya. Huruf pertama dan huruf ketiganya itu berharokat. Nah, makanya dia disebut dengan watat mafruq. Karena dua huruf yang berharokat itu dipisah dia, di tengah-tengahi dengan huruf yang sukun. Nah, sebagai contoh, Zohri misalkan. Zohri. Nah, anggap ada kalimat Zohri. Tapi kebetulan dia tidak pakai tanwin. Mungkin sedang jadi mudhof, ya kan? Zohri. Nah, dalam kalimat Zohri, ada dua huruf yang berharokat. Huruf Zod sama huruf Ro. Nah, akan tetapi dua huruf yang berharokat ini dipisah oleh satu huruf yang sukun, yaitu huruf H. Nah, oleh karena itu, makanya dia disebut dengan watat mafruq. Karena terpisah. Jika watat majmu ini ditulis dengan kitabah arudiyah, maka hasilnya bakal kayak gini. Bulat, kemudian garis. Lakum. Karena suku kata pertama hidup, suku kata kedua mati. Nah, sementara kalau misalnya watat mafruq ditulis Zohri, dia akan menjadi garis dulu baru bulat. Nah, persis kebalikan dari yang majmu. Begini tulisannya. Nah, mungkin antum-antum yang belajar pakai buku catatan, nah itu bisa dicatat dulu sebelum nanti dihapus. Karena ini kalau dibiarkan semua, papan tulisnya yang udah cukup. Nah, nanti bakal dihapus jadi kayak gini. Nah, mungkin bisa di-pause, bisa dicatat dulu. Ada watat majmu, ada watat mafruq. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembentuk taf'ilah, yaitu namanya fasilah. Nah, fasilah itu terdiri dari 4 huruf atau terdiri dari 5 huruf. Nah, ada yang 6, ada yang 7. Nah, itu kebanyakan. Jadi, kalau misalnya ada kita lihat, oh ini terdiri dari 5, oh ini terdiri dari 7.
Nah, maka itu zohirnya saja. Aslinya mungkin itu adalah kumpulan sabab. Nah, bisa jadi ada yang terdiri dari seakan-akan 7, padahal dia 2 sabab ditambah 1 watat. Nah, dan semacam itu. Nah, fasilah sebagaimana sabab dan watat terbagi 2 juga terbagi 2. Ada fasilah namanya fasilah sugro. Nah, atau fasilah yang kecil. Ada juga namanya nanti fasilah kubro. Nah, apa itu fasilah sugro? Fasilah sugro adalah kalau ada 4 huruf, semuanya berharokat kecuali yang terakhir. Nah, semuanya berharokat kecuali yang terakhir. Nah, contohnya apa? Contohnya qalamun. Qalamun. Qalamun artinya apa? Qalamun artinya pulpen. Qalamun. Nah, di sini ada 4 huruf, ya kan? Ada huruf qaf, lam, mim, dan juga nun. Nah, semuanya berharokat kecuali yang terakhir. Yang terakhir sukun. Nah, inilah yang disebut dengan fasilah sugro. Dia terdiri dari 4 huruf. Nah, mungkin sebagian dari antum ada yang bingung. Qalamun itu kan biasanya ditulis pakai tanwin. Kenapa sekarang ditulis pakai nun sukun? Nah, sebenarnya ini untuk memperjelas saja. Di dalam ma'arud, kita tidak pernah menganggap tulisan itu berdasarkan tulisannya, tapi berdasarkan bunyinya. Maka ketika ada bunyi nun sukun, bagi kita itu adalah nun sukun. Bahkan meskipun dia dalam bentuk tanwin. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di daras sebelumnya. Walhasil, qalamun ini disebut dengan fasilah sugro. Nah, ada lagi namanya fasilah kubro. Apa itu fasilah kubro? Fasilah kubro adalah 5 huruf. 5 huruf yang semuanya itu berharokat kecuali yang terakhir. Nah, yang terakhir dia sukun. Yang terakhir sukun. Nah, contohnya sama katun, yang artinya ikan. Sama katun. Nah, sama dengan qalamun, kita tanwin tidak kita tulis dengan tanwin, tapi ditulisnya menggunakan nun sukun. Nah, sekali lagi ini gunanya hanya untuk memperjelas. Sama katun. Di sini totalnya ada 5 huruf. Nah, yang berharokat adalah semua huruf kecuali yang terakhir. Sinnya berharokat, mimnya berharokat, kafnya berharokat, taknya berharokat. Nah, kecuali nunnya. Nunnya yang tidak berharokat. Jika kita tulis menggunakan Alkitabah al-Arabiyah, maka qalamun tulisannya gimana? Qalamun. Nah, bulat-bulat garis. Nah, terus yang kubro gimana? Sama katun. Nah, ya, tulisannya sama katun. Berarti ada 3 bulat, baru 1 garis. Nah, ini yang nonton. Kalau antum ngerasa, oh kok harusnya anda masih mikir ya, ketika buat satu kata yang hidup atau mati itu dibikin jadi kitabah Arabiyah, jadi bulat atau garis. Nah, sama katun lama dulu mikir, ini garis dulu apa bulat. Nah, itu berarti tandanya ada sebagian dari pelajaran di pertemuan kedua yang antum masih belum dobet, masih belum benar-benar dikuasai. Nah, ada baiknya itu dikuasai benar-benar dulu. Nah, antum usahakan praktek sering mungkin. Nah, anak pun juga awalnya kesusahan ketika belajar Arab karena masih belum banyak prakteknya. Nah, sering-sering praktek. Antum melihat satu hadis langsung ubah jadi bulat sama garis. Nah, atau nama antum sendiri bikin jadi bulat atau garis. Nah, contohnya kayak Hasan Akmal misalnya. Hasan, haknya hidup, buat jadi bulat. Sannya mati. Oh, mati berarti garis. Nah, dan seterusnya. Nah, antum melihat mahfuzat ditempel misalkan, atau antum dengar hadis. Nah, latihan sesering mungkin sampai benar-benar terbiasa. Nah, balik lagi ke pelajaran. Nah, jadi total di sini pembentuk taf'ilah ada 3. 2 huruf, 3 huruf, 4 atau 5 huruf. Ya kan? Sabab, watat, atau fasilah. Kemudian sabab, watat, dan fasilah ini masing-masing terbagi 2. Nah, masing-masing terbagi 2. Jadi totalnya pembentuk taf'ilah itu ada 6. Nah, setelah ini biar ilmunya makin lengket, kita coba praktekkan ini di taf'ilah yang ada. Kita akan tulis semua taf'ilah, lalu kita bongkar satu-satu. Ini sabab, watat, atau majmu'. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya jumlah taf'ilah itu ada 10. Nah, akan tetapi kita fokus untuk latihan di 4 taf'ilah dulu. Ada fu'ulun, ada mafa'ilun, mufa'alatun, ada fa'ilatun. Nah, di masa latihan ini, antum boleh sambil cek keterangan di yang sudah ditulis di papan tulis sebelumnya. Baru cocokkan dengan masing-masing ini. Nah, fu'ulun.
Fu'ulun ini dia terdiri dari fu'u dan terdiri dari lun. Nah, sekarang fu'u. Fu'u namanya apa? Sabab, watat, atau fasilah? Sabab. Bukan, karena sabab 2 huruf. Watat. Nah, fu'ulun itu merupakan watat. Watat majmu' atau watat mafruq? Nah, watat majmu'. Maka kita tulis watat majmu'. Nah, lun 2 huruf, berarti dia sabab. Apakah dua-duanya berharokat atau salah satunya sukun? Nah, ternyata salah satunya sukun. Maka ini disebut dengan sabab khafif. Nah, kita tulis SK aja. Nah, untuk kode biar tidak terlalu panjang yang ditulis. Nah, ini akan Ana bikin satu-satu, akan Ana jelaskan satu-satu. Nah, antum yang ngerasa, oh Ana udah paham ini, Ana udah paham alurnya gimana. Nah, itu boleh skip mungkin 1 menit ke depan atau mungkin 1,5 menit ke depan. Nah, intinya kalau antum ngerasa belum paham, ya udah, berarti tonton video ini sambil kita ubah masing-masing jadi sabab, watat, atau fasilah. Mafa'ilun. Mafa'ilun terdiri dari 3 bagian. Ada mafa, ada i, ada lun. Mafa terdiri dari berapa huruf? 3, berarti dia watat. Nah, watat apa ini namanya? Nah, watat majmu'. Karena 2 huruf yang berharokat terkumpul. Kemudian ada i. Nah, i sabab. Khafif atau sakit? Nah, ya, dia sabab khafif. Lun. Nah, lun juga sama, sabab khafif. Nah, berikutnya ada mufa'alatun. Mufa'alatun. Nah, terdiri dari 2 dia. Terdiri dari mufa dengan alatun. Mufa disebut apa? Nah, watat majmu'. Nah, sementara alatun berapa huruf dia? 4 huruf. Nah, kalau 4 huruf namanya apa? Fasilah sughra. Maka kita tulis FS. Fasilah sughra. Nah, ini mungkin sebagian ada yang berpengalaman di dunia arut. Ini jangan dibantah dulu. Karena tujuan pembelajaran ini bukan ngajarin yang sudah bisa, tapi ngajarin yang benar-benar baru nyentuh arut. Jadi kadang ada beberapa hal yang harus kita ambil rukhsah. Nah, dengan tujuan untuk mempermudah pelajaran bagi pemula. Nah, terus kemudian yang terakhir ada fa'i, ada la, sama tun. 3 bagian. Fa'i, watat apa? Nah, watat mafruq. Nah, ini untuk pertama kalinya kita ketemu watat mafruq. Watat mafruq. Nah, karena dia dipisah. Nah, dipisah menggunakan huruf yang sukun di tengahnya. Sekarang la. Nah, la jelas dia adalah sabab khafif. Baru yang terakhir tun. Nah, tun juga merupakan sabab khafif. Nah, kalau misalkan antum udah bisa tulisan keterangannya ini dihapus, terus antum langsung bisa menentukan, oh fu'u watat majmu', lun sabab khafif. Nah, mafa watat majmu', i sabab khafif, lun sabab khafif. Nah, maka itu berarti antum udah di level lanjutan. Nah, daripada yang barusan kita jelaskan. Nah, level lanjutannya lagi apa? Level lanjutannya lagi adalah antum langsung bisa ngubah ini jadi ajza taf'ilah tanpa harus dibikin satu-satu. Jadi antum melihat fu'ulun, oh ini watat majmu' tambah sabab khafif. Nah, langsung begitu. Nah, tanpa perlu dipecah-pecah. Oh mufa'alatun, ini watat majmu' sama fasilah sughra. Mafa'ilun, oh ini watat majmu' sama ada 2 sabab khafif. Nah, itu level lanjutannya. Nah, ini adalah 4 taf'ilah. Nah, 4 taf'ilah yang ini antum kalau perhatikan dia punya satu kesamaan. 4 taf'ilah ini. Nah, coba kalau misalkan pengen mikir, nah stop dulu videonya bentar, antum mikir kira-kira apa kesamaan dari 4 taf'ilah ini. Nah, selamat bagi yang tahu apa kesamaannya. Kesamaannya adalah mereka semua sama-sama diawali watat. Nah, tidak ada yang diawali sabab. Nah, semuanya diawali dengan watat. Nah, ketika satu taf'ilah diawali dengan watat, maka dia disebut dengan taf'ilah usul. Nah, jadi yang kita pelajari 4 taf'ilah ini namanya adalah taf'ilah usul, atau taf'ilah inti. Nah, ditulisan usulnya di bawah. Taf'ilah inti. Nah, nanti masing-masing dari taf'ilah inti ini dia bisa melahirkan cabang. Cabangnya akan disebut dengan taf'ilah furu'. Nah, apa yang dimaksud cabang? Kok bisa dia punya cabang? Nah, maksudnya cabang adalah kombinasi yang sama, tapi dengan urutan yang berbeda. Contoh misalkan fu'ulun, dia kan watat majmu' dulu baru sabab khafif. Nah, maka cabangnya adalah sabab khafif dulu,
baru watat majmu'. Nah, gitu. Jadi dibalik aja urutannya. Kalau di sini ada watat majmu' plus sabab khafif, nah, maka di sini ada sabab khafif plus watat majmu'. Nah, jadi kalau fu'ulun cabangnya apa? Cabangnya adalah lun fu'u. Nah, gitu. Fu'ulun cabangnya adalah lun fu'u. Nah, akan tetapi pengucapan lun fu'u itu tidak enak diucapkan. Nah, makanya akhirnya diganti sama para ulama arud dengan yang lebih enak. Nah, lun fu'u digantilah sama ulama arud menjadi fa'ilun. Nah, mungkin sekilas terlihat tidak nyambung. Nah, kenapa? Karena kita hanya fokus ke fu'ulun kok bisa berubahnya jadi fa'ilun. Tapi kalau antum perhatikan, fa'ilun ini sama saja maknanya dengan lun fu'u. Nah, ajza taf'ilahnya sama. Lun sama dengan fa, sama-sama sabab khafif. Fu'u sama dengan ilun. Nah, karena dia sama-sama watat majmu'. Nah, intinya fu'ulun kalau dia punya cabang namanya lun fu'u. Cuman karena ulama arud merasa tidak enak nyebut lun fu'u, maka diganti jadi kalimat yang ajza taf'ilahnya sama. Nah, makanya lun fu'u diganti jadi fa'ilun. Nah, untuk lebih jelas, kalau antum pengen lebih jelas, antum bisa bikin ini jadi kitabah arudiyah. Nah, sebagai contoh, fu'ulun kalau dibikin jadi kitabah arudiyah gimana tulisannya? Bulat garis, baru garis. Nah, maka fa'ilun adalah kebalikannya. Garis, baru setelah itu bulat garis. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, mafa'ilun. Dalam contoh mafa'ilun, dia ada tiga bagian, ya kan? Nah, maka dia bisa punya cabang berapa? Dia bisa punya cabang 2. Nah, kalau usulnya adalah watat majmu' di awal, maka berarti bisa dia dibikin cabangnya watat majmu'nya di tengah, atau watat majmu'nya ditaruh di akhir. Nah, jadi mafa'ilun cabangnya apa? Bisa mafa'lun, bisa juga lun mafa. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita ubah dulu jadi kitabah arudiyah. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan ya. Sebagian orang ada yang merasa lebih gampang ketika penjelasan usul dan furu ini fokusnya pakai kitabah arudiyahnya. Nah, dan anak pribadi termasuk orang yang kayak gitu. Kalau ngelihat kitabah arudiyahnya rasanya lebih gampang. Ada juga yang lebih enak kalau disebutkan ajza taf'ilahnya. Nah, contoh mafa'ilun kalau ditulis jadinya bulat garis, garis, garis. Nah, maka ketika kita bikin cabangnya, furu'nya, kita ubah aja posisi bulat garisnya jadi di tengah. Nah, garis dulu, bulat garis, baru terakhir garis. Nah, mafa'ilun diubah jadi mafa'lun. Mafa'lun. Nah, akan tetapi kalimat mafa'lun, nah, itu dianggap susah untuk disebut. Makanya akhirnya diubah sama ulama arud. Nah, diubahnya jadi apa? Diubahnya jadi fa'ilatun. Nah, prinsipnya sama kayak yang sebelumnya. Nah, fa'ilatun. Nah, gitu. Setelah itu bisa juga watat majmu'nya ditaruh di akhir. Kalau ditaruh di akhir jadinya apa? Nah, jadinya lun mafa. Nah, atau jadinya garis, garis, bulat, garis. Nah, akan tetapi lun mafa itu tidak enak disebut. Maka akhirnya digantilah sama ulama arud menjadi mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Nah, sama aja sebenarnya mustaf'ilun dengan lun mafa. Nah, karena mus adalah sabab khafif, sama seperti taf juga merupakan sabab khafif, sama seperti lun. Lun merupakan watat majmu', sama seperti mafa. Nah, dan begitu juga di cabang-cabang yang lain. Nah, sekarang ada mufa'alatun. Nah, ini mungkin kita hapus saja sebagian biar lebih bersih. Nah, sekarang sudah kita bikin jadi lebih ringkas di atas. Nah, sekarang ada mufa'alatun. Mufa'alatun terdiri dari watat majmu' ditambah fasilah sughra. Nah, karena hanya ada 2 bagian, tentu cabangnya cuma 1. Nah, tinggal dibalik aja. Watat majmu'nya yang di akhir, fasilah sughronya yang ditaruh di awal. Nah, jadinya ilatun mafa. Ilatun mafa. Nah, atau kalau kita bikin jadi kitabah arudiyah,
Mufa'alatun, aduh hapus dulu. Nah, mufa'alatun yang awalnya bulat garis, baru bulat garis. Nah, maka ini ditukar. Bulat garisnya yang ada di akhir. Bulat garis itu yang ditaruh di awal. Nah, ilatun mafa. Ilatun mafa. Akan tetapi sama kayak sebelumnya. Ilatun mafa tidak enak disebut. Akhirnya diganti dengan kalimat yang kita baharudiyahnya sama, yaitu mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Nah, hanya satu inilah cabang dari mufa'alatun. Jadi mufa'alatun cabangnya apa? Cabangnya mutafa'ilun. Itu aja. Kok bisa cabangnya mutafa'ilun? Nah, hasil ditukar watat majmu' yang awalnya di awal ditaruh jadi di akhir. Fasilah sugro yang awalnya di akhir ditaruh di awal. Mungkin tulisannya terlalu besar, kita perkecil. Nah, mungkin kayak gini lebih pas. Nah, mufa'alatun cabangnya cuma satu, yaitu mutafa'ilun. Nah, sekarang kita ke taf'ilah usul yang terakhir, yaitu fa'ilatun. Nah, dia terdiri dari 3 bagian. Nah, sama seperti teman-teman yang sebelumnya, kalau dia terdiri dari 3 bagian, maka dia punya 2 cabang. Nah, yaitu dengan menaruh watatnya di tengah atau watatnya di akhir. Nah, coba perhatikan ini. Watatnya berupa watat mafruq. Kalau ditaruh di tengah, berarti apa? Sabab khafif, watat mafruq, baru sabab khafif lagi. Nah, untuk lebih jelas, coba kita ubah ke kitabah arudiyahnya. Watat mafruq, fa'i. Kalau ditulis, berarti dia garis bulat. Fa'i. Gini. Baru ada la garis, karena sebab khafif. Tun juga garis. Nah, bulat garis. Nah, kalau kita ubah susunannya, maka berarti garis dulu, baru garis bulat, baru garis. Nah, alias la fa'itun. La fa'itun. Nah, sama seperti sebelumnya, la fa'itun sangat tidak enak untuk disebut. Nah, maka akhirnya ini diubah sama ulama arud menjadi mustaf'ilun. Nah, mustaf'ilun. Mus. Nah, karena mus adalah sabab khafif. Taf'i. Nah, kenapa? Karena taf'i merupakan watat mafruq. Yang terakhir lun. Nah, karena lun merupakan sabab khafif. Nah, jadi dia susunannya tetap anggotanya tetap sama, yang berbeda hanya susunannya. Kalau di sini watat mafruqnya di awal, maka di sini watat mafruqnya di tengah. Nah, mungkin sebagian dari antum ada yang sadar, kok ini kalau dilihat-lihat mustafilunnya keulang 2 kali. Ada mustafilun yang di atas, ada mustafilun yang di sini. Nah, ini sebenarnya bunyinya sama, tapi bagiannya berbeda. Bahkan penulisannya pun berbeda. Kalau antum perhatikan mustafilun di atas, dia semua tulisannya nyambung. Sementara mustafilun yang di bawah ini tulisannya terpisah. Nah, kenapa? Karena yang di atas itu dia berhentinya di taf, bukan di taf'i. Nah, sementara ini berhentinya di taf'i. Nah, jadi yang atas ini mengandung watat majmu, yaitu ilun. Nah, sementara ini mengandung watat mafruq, yaitu taf'i. Jadi kalau di atas ini i-nya nyambung ke belakang, i-nya nyambung ke lun, bukan ke taf'i. Nah, sementara yang di bawah i-nya nyambung ke depan, ke taf'i. Nah, itu mungkin akan kita bahas lebih setelah ini. Nah, fa'ilatun. Ini kalau dia ditaruh di awal. Mustafilun kalau dia ditaruh di tengah. Nah, baru yang terakhir kalau dia ditaruh di akhir. Nah, apa itu? Nah, kalau ditaruh di akhir, dia jadinya garis, baru garis bulat. Nah, latun fa'i. Latun fa'i. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, latun fa'i tidak enak disebut. Makanya diganti sama para ulama arud menjadi maf'ulatu. Nah, bukan latun ya, tapi maf'ulatu. Maf'ulatu. Nah, maka cabangnya fa'ilatun itu ada 2. Ada mustafilun, ada maf'ulatu. Nah, mungkin kita gabungkan tulisannya biar lebih ringkas. Nah, ala kulli hal antum bisa milih mana yang lebih enak untuk dicatat. Apakah antum pengen catatan yang bersih kayak di atas, atau catatan yang kotor dengan lengkap ada kitabah arudiyahnya, atau bahkan ada keterangan ini sabab atau watat atau fasilahnya di bawah. Nah, ala kulli hal itu bisa antum pilih. Nah, ini ringkasan dari penjelasan semua taf'ilah. Fu'ulun punya 1 cabang, mafa'ilun punya 2 cabang, mufa'alatun punya
satu fa'ilatun punya dua cabang. Nah, yang ada di sini itu adalah taf'ilah usul. Nah, sementara yang ada di sini ini adalah taf'ilah furu'. Nah, yang usul ada 4, yang furu' ada 6. Maka total semua taf'ilah itu ada 10. Totalnya semuanya ada 10. Akan tetapi ada sebagian orang yang menyebut taf'ilah ini ada 8. Nah, kenapa? Karena mereka memperhatikan ada taf'ilah yang bunyinya sama. Jadi itu dihitung 1. Nah, contoh misalkan di sini ada mustaf'ilun. Nah, di atas sini juga ada mustaf'ilun. Nah, begitu juga fa'ilatun. Di sini ada fa'ilatun. Di atas sini juga ada fa'ilatun. Nah, jadi ada yang sama, seakan-akan dia terulang 2 kali. Bukan seakan ya, memang terulang 2 kali. Nah, maka ini sama persis dengan cara orang menghitung domir. Di bahasa Arab kan ada domir. Huwa, huma, hum, dia, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, beberapa ada yang menghitung itu 14. Nah, sementara yang lain ada juga yang menghitung itu, oh itu bukan 14, itu cuma 12. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena menganggap humanya terulang 2 kali. Begitu juga antumanya terulang 2 kali. Nah, ala kulli hal itu hanya perbedaan dalam cara menghitung. Nah, sekarang di akhir pelajaran antum bisa ingat-ingat lagi apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita belajar namanya ajza'u taf'ilah atau bagian-bagian taf'ilah. Ada sabab, ada watat, dan juga ada fasilah. Nah, hari ini juga kita belajar 10 macam taf'ilah. Ada taf'ilah yang usul, yaitu 4, dan juga ada taf'ilah yang furu', yaitu 6. Nah, lalu kenapa yang usul itu dinamakan usul, kenapa yang furu' dinamakan furu'? Bagaimana prosesnya? Nah, kalau antum udah bisa menjawab semua pertanyaan itu, berarti materi hari ini itu udah ada di kepala antum dengan sempurna. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga yang dikit ini ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.